warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Seni Tari untuk Anak Usia Dini, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Oktaviani Mukti, yang kedua ada Lia Aisyah, yang ketiga ada Nia Ayu Musyrikah, yang keempat ada Rosidatul Afifah, dan yang terakhir ada Julfa Amalia Fatin. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan materi seni tari khususnya untuk anak usia dini. Nah, kira-kira apa saja? Yuk kita simak videonya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu seni tari untuk anak usia dini. Jadi, tari dalam dimensi pendidikan akan memberikan warna dan arah pada pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan gerak. Hal ini disebabkan karena pembelajaran tari tidak hanya mengembangkan kompetensi motorik semata, tetapi juga bisa mengembangkan kompetensi efektif dan kognitif. Ada 4 fungsi pendidikan tari pada anak usia dini. Purnomo mengemukakan keempat fungsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menirukan. Kenapa sih menirukan? Karena dalam bermain, anak-anak itu senang menirukan hal-hal yang diamatinya, baik secara audio, visual, maupun audio visual. Ia mulai menirukan berbagai action atau gerakan sampai pada otot-ototnya demi menurut kata hatinya. Yang kedua, atau yang selanjutnya yaitu adalah manipulasi. Anak-anak melakukan gerakan-gerakan secara spontan dari objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan atau terhadap gerakan-gerakan yang disukainya. Yang ketiga yaitu tari itu bisa difungsikan sebagai wahana cinta lingkungan. Kenapa sih kok cinta lingkungan? Karena selain mengembangkan kompetensi intelektual dan kompetensi bersosialisasi, tari pendidikan juga mampu mengembangkan cinta lingkungan pada anak. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang makna tari yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, anak tidak hanya hafal dalam menari, melainkan dapat menanamkan sejak dini untuk mencintai lingkungan alam sekitarnya. Misalnya, ketika anak itu kita latih atau kita berikan contoh tentang tari yang berhubungan dengan hewan atau tentang tumbuhan, maka di saat itu pula kita mengajarkan kepada anak bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan kita, merawat hewan yang ada di sekitar kita, dan tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tari ini dapat difungsikan untuk pengembangan kreativitas. Karena pengembangan kreativitas ini dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi gerak yang dilakukan oleh anak. Melalui eksplorasi, anak-anak itu dapat mencoba dan menemukan berbagai ragam gerak yang dikehendakinya. Kemampuan yang sangat mendasar dari fisik anak usia dini dapat dilihat dari dalam melakukan gerakan keseimbangan lokomotor, kecepatan, adanya perubahan ekspresi, teknik, bisa mengendalikan tubuh, dan dapat melakukan gerak energik melalui koordinasi dengan anggota tubuh lainnya. Nah, yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Mbak Lia Aisyah. Saya persilahkan. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik gerak anak dalam seni tari. Yang pertama yaitu ada gerak menirukan. Jadi dalam bermain, anak biasanya senang menirukan dari apa yang mereka lihat. Begitupun juga dengan seni tari. Anak akan mudah untuk menirukan gerakan yang diperagakan oleh gurunya. Yang kedua yaitu gerak manipulasi atau gerak perlakuan. Biasanya anak-anak secara spontan melakukan gerakan berdasarkan objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan melalui gerakan-gerakan yang disenanginya. Nah, yang ketiga yaitu ada gerak bersahaja. Maksudnya, dalam melakukan gerak itu anak melakukan gerakan yang sangat sederhana tanpa dibuat-buat dan apa adanya. Ungkapan gerak anak pada umumnya ini memiliki karakteristik lincah, cepat, dan menggambarkan kegembiraan.
Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nia. Poin yang ketiga ialah apa yang dimaksud dengan tarian anak-anak. Tari untuk anak usia dini adalah ekspresi suatu individu yang diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu yang sederhana sesuai dengan tujuan edukatif untuk anak usia dini. Ini saya akan menjelaskan nomor 4 tentang tujuan pembelajaran seni tari. Tujuan pembelajaran seni tari adalah untuk mendemonstrasikan suatu keterampilan motorik anak. Misalnya berlari, meloncat, melompat, dan lain-lain. Lalu ada juga melatih keseimbangan saat anak bergerak, lalu menempatkan diri dalam peran dan situasi tertentu, serta memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan. Sedangkan tujuan seni tari bagi anak usia dini adalah agar anak-anak memiliki pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Melalui pendidikan seni tari, anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan ide-ide, imajinasi, dan fantasinya secara kreatif. Poin kelima yaitu perkembangan motorik apa saja yang dapat dicapai melalui perkembangan seni tari, yaitu kegiatan tari untuk anak usia dini dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak. Dan yang kita tahu, perkembangan motorik kasar pada anak sangatlah penting. Perkembangan motorik pada anak bukanlah perkembangan yang otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Perkembangan akan maksimal jika kita sebagai orang tua dan guru dapat membimbing anak untuk melakukan jenis latihan yang aman dan sesuai dengan usianya. Kegiatan tari tidak hanya meningkatkan kemampuan motorik fisik pada anak, tetapi juga melatih bakat pada anak. Poin keenam yaitu contoh dari gerak motorik. Gerak motorik pada anak biasanya hanya sebatas duduk, menjinjit, jongkok, berjalan, merayap, mengayunkan tangan, mengepalkan, berjinjit, dan lain-lain. Seperti berikut contohnya. Lalu nomor 7, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7 tentang pengertian continuity, uniform sequence, dan maturity. Yang pertama adalah continue, yang berarti bersifat kontinu, yaitu dimulai dari sederhana ke yang lebih kompleks, sejalan dengan bertambahnya usia anak. Lalu yang kedua ada uniform sequence, yang artinya memiliki tahapan yang sama, memiliki pola tahapan yang sama untuk semua anak, meskipun kecepatan tiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda. Lalu yang terakhir adalah maturity, yang artinya kematangan, yaitu dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf pada anak. Poin yang ke-8 ialah fungsi iringan tari bagi anak. Yang pertama, untuk mengatur serta memberi tanda efektif pada gerak tari. Yang kedua, sebagai pengendali juga pemberi tanda saat penari mengubah gerakan. Dan yang terakhir, untuk memberi irama juga aksen pada tari. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal adalah iringan musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari atau properti yang digunakan. Iringan internal antara lain terdiri dari tepukan tangan, petik jari, tepuk dada, siulan, hentakan kaki ke tanah, tifa, rebana, dan sebagainya. Jenis yang kedua yaitu iringan eksternal. Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari berupa bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen.
Pada umumnya, tarian tradisional Indonesia menggunakan iringan tari eksternal. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengajarkan seni tari untuk anak luar biasa atau anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal atau anak reguler. Tentu saja keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, adapun pembelajaran seni tari untuk anak luar biasa yang pertama yaitu penyampaian materinya dengan menggunakan bahasa simbol sehari-hari bagi anak tunarungu dan tunawicara. Nah, percakapan yang biasanya dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari ini biasanya menggunakan bahasa Indonesia dengan sistem isyarat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Luar Biasa. Nah, bahasa tersebut dinamakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI, berwujud tatanan yang sistematis tentang seperangkat isyarat jari, tangan, dan berbagai gerak yang melambangkan kosakata bahasa Indonesia. SIBI sendiri dilakukan dalam pembelajaran seni tari khususnya sebagai pengantar materi dan instruksi-instruksi yang diinginkan oleh guru dan pengajar. Kemudian cara yang kedua yaitu penyampaian materi dengan menggunakan bahasa isyarat tangan untuk menyimbolkan gerak dasar tari. Pengenalan gerak dasar tari adalah tahapan pembelajaran yang dilakukan di awal pelajaran yang berfungsi untuk mengenalkan gerak-gerak dasar yang dilakukan dalam pembelajaran seni tari bagi siswa tunarungu dan tunawicara. Pengenalan gerak tersebut meliputi yang pertama, gerak-gerak dasar atau posisi tubuh, bagaimana tangannya bergerak, kakinya bergerak, dan bagaimana gerak kepala. Kemudian ada gerak-gerak dasar dalam bentuk sekaran. Maksudnya yaitu pengenalan gerak tidak semuanya menggunakan simbol oleh guru, namun simbol diberikan hanya untuk gerakan yang umum atau sering dilakukan dalam semua tari yang diajarkan. Untuk memudahkan penyampaian materinya, biasanya seorang guru atau pengajar membuat beberapa isyarat atau aba-aba yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian materinya. Biasanya simbol yang digunakan mirip dengan SIBI yang intinya menggunakan jari tangan untuk mengganti bahasa verbal atau menyimbolkan pertanyaan tertentu. Kemudian cara yang ketiga yaitu penyampaian pola lantai dengan simbol. Jadi pembelajaran seni tari merupakan pembelajaran yang utuh. Utuh itu memiliki arti pembelajaran dilakukan mulai dari proses pengajaran hingga proses pementasan. Untuk menuju ke pementasan tersebut, maka ada tahapan yang harus dimengerti siswa. Setelah siswa mengerti gerakan-gerakan dan urutannya dalam sebuah gerak, maka siswa dapat mendapatkan pembelajaran mengenai pola lantai. Maksud dengan pola lantai sendiri yaitu pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari di atas pentas. Maka sebuah tari memiliki pola lantai yang memperindah tari tersebut. Penyampaian pola lantai bagi siswa normal yang mempelajari tari bukanlah sesuatu hal yang sulit, dikarenakan pada umumnya guru menginstruksikannya dengan suara sehingga siswa paham harus berubah pola lantai. Tetapi hal tersebut menjadi tidak efektif bila diberikan kepada siswa tunarungu atau tunawicara dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam menangkap bunyi atau mendengar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka seorang guru tari harus menyampaikan pola lantai tari kepada siswa tunarungu dan tunawicara dengan cara membuat simbol-simbol tertentu yang menolong siswa dalam memahami perintahnya. Untuk cara yang keempat, yaitu penyampaian materinya melalui metode imitasi. Metode imitasi adalah metode yang umum dilakukan dalam pembelajaran tari, yaitu dengan cara memberi contoh gerakan dan siswa menirukan gerakan yang dicontohkan guru. Menggunakan metode imitasi dalam pembelajaran tari untuk anak tunarungu dan tunawicara digunakan dalam metode pengenalan gerak dasar seperti gerak lampah telu, lambean miwir, sampur, sembahan, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kelima yaitu repetisi atau pengulangan gerak. Jadi langkah berikutnya pada pembelajaran seni tari bagi tunarungu dan tunawicara adalah repetisi atau pengulangan gerak. Langkah ini umumnya dilaksanakan pada siswa yang normal maupun siswa tunarungu dan tunawicara.
Nah, sedangkan untuk pembelajaran seni tari bagi anak yang normal, khususnya untuk anak usia dini, memerlukan strategi yang tepat pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang maksimal dalam menentukan strategi sebagai jalan mencapai hasil terbaik. Untuk menentukan strategi yang tepat dalam memulai dengan menyusun perencanaan, maka langkah awal dalam menyusun perencanaan yaitu menentukan materi pembelajaran. Penentuan materi pembelajaran ini merupakan dasar dalam merancang tentang apa yang akan diberikan. Setelah materi pembelajaran, selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian menentukan media pembelajaran sebagai penghubung yang dapat membantu pada pelaksanaan pembelajaran nantinya. Lalu apa saja cara untuk mengajarkan tari untuk anak normal, khususnya untuk anak usia dini? Nah, yang pertama itu kita melihat mood anak. Jika mood anaknya kurang baik, maka hibur dengan cara mendongeng atau kegiatan lain yang bisa membuat mood anak itu lebih baik. Yang kedua, yaitu setelah mood anaknya sudah baik, maka selanjutnya adalah tanya jawab terkait tari yang akan diajarkan. Misalnya tari kelinci. Guru bisa bertanya dengan membawa alat peraga gambar kelinci, misalnya bertanya, kelinci ini jalannya bagaimana ya? Nah, di sini kan akan terlibat percakapan yang aktif antara guru dan anak. Untuk cara yang ketiga yaitu sebelum mengajarkan gerak tari, guru sebelumnya sudah merencanakan gerak tari dan pola lantai. Walaupun dalam praktek mengajar seni tari tidak sama persis yang direncanakan sebelumnya, itu tidak masalah karena rancangan yang dibuat sebelumnya untuk bekal guru dalam mengajar. Selain itu, sebelum guru sudah merencanakan dalam suatu hari melatih beberapa gerakan, misalnya dalam satu hari berlatih 2 gerakan dan mengatur pola lantainya. Untuk cara yang keempat, yaitu dalam mengajarkan seni tari harus step by step. Artinya dalam mengajarkan tari harus satu demi satu gerakan. Jadi gerakan tariannya juga harus yang sederhana dan mudah diingat oleh anak. Misalnya gerakan anggukan, gerakan kaki kanan dan kiri. Kemudian setelah guru memberikan contoh gerakannya, barulah musik diputar. Selain itu, musik pengiringnya juga tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan mengandung pesan moral. Misalnya lagu Allah yang kucintai, dari lirik lagunya mengandung pesan moral. Salah satunya yaitu Allah itu esa dan wajib kita taati. Kemudian cara yang kelima yaitu setelah selesai berikanlah hadiah karena sudah berlatih dengan baik dan berikanlah pujian yang sungguh-sungguh sehingga menciptakan semangat dan ketertarikan anak pada pembelajaran seni tari. Nah, yang selanjutnya atau yang ke-10 adalah temukan dan berikan metode yang tepat bagi anak dalam pembelajaran tari. Di sini yang pertama ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini dalam pembelajaran tari pada anak usia dini dilakukan dengan cara berikut ini. Setelah guru itu bercerita tentang tema tari dan kiranya anak itu sudah memahami materinya, selanjutnya guru mencontohkan gerakan tarinya. Guru menjelaskan sambil mencontohkan gerakan kepada anak. Contohnya seperti ini. Misal guru itu memberikan contoh ketika kelinci sedang meloncat, maka guru pun akan menggerakkan tubuhnya mengikuti gerakan kelinci yang sedang meloncat. Begitupun dengan kupu-kupu terbang, maka guru akan mencontohkan dengan cara menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, itu seperti gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, yang kedua yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai kenyataan yang ada secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dan dalam hal pembelajaran seni tari, kita bisa membawa peserta didik kita untuk mengunjungi sanggar budaya, di mana yang di situ itu ada kesenian tarinya. Dan selanjutnya yaitu metode storytelling. Nah, metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Pengalaman belajar dengan cerita, anak mendapat pengalaman
serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa dan motoriknya juga. Misal ada seorang guru atau kita sebagai pendidik, calon pendidik itu sedang bercerita, sedang menceritakan tentang hewan lebah. Lebah itu terbang, maka kita juga bisa sambil menggerakkan tangan kita. Terbang itu mengangkat tangan dan mengepakkannya ke atas dan ke bawah seperti lebah. Nah, selain metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi, nah kita juga bisa menggunakan strategi praktis rehearsal pairs, di mana siswa itu dikelompokkan dalam pasangan-pasangan atau berpasangan dengan temannya sendiri. Salah satu mengamati dan yang satunya lagi mempraktikkan. Nah, penjelasan lain dari strategi ini adalah strategi ini merupakan metode sederhana yang dapat dipakai untuk mempraktekkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar. Tujuannya untuk meyakinkan masing-masing pasangan dapat melakukan keterampilannya dengan benar. Nah, itulah 10 poin yang sudah kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ketika kami menyampaikan beberapa hal yang sudah kami jelaskan itu tadi terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Dan kami ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.